Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percayalah pasti ada jalan keluar kalau ada masalah. Pasti ada jalan keluar. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena dia yakin tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Walaupun dia sedih, Allah langsung obati. Makanya di waktu subuh ini waktu yang sangat terbaik, karena dihadiri jutaan ribu malaikat. Allah dihadiri. Karena malaikat itu punya juga pekerjaan sip-sip. Ya, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam, dan dia kumpul di subuh hari. Dan seluruh teman-teman KPK yang saya banggakan, tidak adalah sebuah kemenangan yang besar kecuali sebuah kebersamaan. Saya selalu bercermin bahwa ternyata kebersamaan itu terkadang sulit didapatkan. Tapi setelah saya bergabung di KPK, alhamdulillah, inilah tadi bangga-bangga ya. Nanti apa dimulai? Saya dapatkan pertama, selama saya temani founder sama Ustadz Mubayyil Haq, baru saya bisa injak bulu kumbang. Yang kedua, ini perjalanannya jauh lagi di Palembang lagi nih. Iya. Sang roman-roman begini. Pakai malak-malak perasa. Tapi alhamdulillah, inilah sebuah menurut saya kemenangan. Karena tidak bisa kita katakan diri kita beriman kepada Allah kecuali kita harus senantiasa harus menerima banyak ujian. Itulah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengakui mereka tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin. Mengapa tidak diakui? Karena bicaranya aja. Selalu dia katakan beriman, kemudian dia tidak lakukan ketaatan, dia tidak lakukan apa yang Allah perintahkan, dia tidak lakukan bagaimana menumbuhkan sebuah kebersamaan, dia tidak lakukan bagaimana saling mencintai sesama saudaranya. Karena tentunya orang-orang yang beriman itu spesial dibandingkan dengan orang yang lain. Ya. Apa yang membuat spesial orang yang beriman itu? Yang pertama adalah orang beriman baik dalam keadaan kondisi senang maupun dalam keadaan kondisi susah, dia tetap memperkuat kebersamaan itu. Ya. Karena biasanya ada teman senang tapi baru datang, betul tidak? Ya. Kalau susah-susah, kalau sulit susah datang. Kenapa? Karena masa-masa sulit itu yang terkadang orang berpikir. Kita tahu bahwa untuk menuju ke Palembang ini kan luar biasa. Ya. Jalur dakwah yang memang harus dilewati dengan berbagai macam, bukan hanya rintangan masalah jalanannya, tetapi malana. Karena saya jarang datang subuh begini seluruh jamaah, jarang saya datang. Allahu Akbar. Ya. Makanya Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, itu yang pertama. Baik dalam keadaan kondisi senang, marilah kita selalu meningkatkan kebersamaan, terkhusus di komunitas pendakwah keren. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percayalah pasti ada jalan keluar kalau ada masalah. Pasti ada jalan keluar. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena dia yakin tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Walaupun dia sedih, Allah langsung obati. Makanya di waktu subuh ini waktu yang sangat terbaik, karena dihadiri jutaan ribu malaikat. Allah
dihadiri. Karena malaikat itu punya juga pekerjaan sip-sip. Ya, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam, dan dia kumpul di subuh hari. Makanya jutaan ribu malaikat turun dari masjid-masjid yang ada di alam semesta ini, dia berkumpul di waktu subuh. Maka orang yang hadir di waktu subuh, anak-anak muda, anak remaja apa saja yang datang. Apalagi kita, alhamdulillah kita datang ini untuk berjuang di jalan Allah. Pasti ada jalan keluar. Jadi kalau ada masalah, pasti dikasih itu jalan keluar. Mau utang ke cicilan, masalah banyak, insya Allah ada jalan keluar. Jangan takut. Kenapa? Pasti ada jalan. Yang ketiga, saya persingkat. Orang yang beriman kepada Allah adalah mereka lah yang akan mendapatkan sebuah kekayaan yang besar. Itulah sifat qanaah. Apa itu qanaah? Yang pertama, merasa cukup. Yang kedua, puas dengan keputusan Allah, baik itu nikmat maupun musibah. Orang yang qanaah, dia sudah mengatakan, ya, sewaktu datangnya nikmat dia syukur, yang kedua dapat musibah tetap dia sabar. Kenapa? Karena itu satu mata rantai. Sabar syukur satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Kalau bersyukur harus sabar. Orang yang bersabar insya Allah sudah syukur. Karena nikmat itu hidup di dunia tidak selamanya terus kita senang, tidak. Dunia ini lebih banyak susahnya, seluruh Bapak, lebih banyak susahnya dibandingkan senangnya. Maka kita harus selalu mempunyai sifat qanaah. Kemudian yang terakhir, inilah yang dikatakan oleh Rasul. Begitu banyak orang yang mencari kehidupan dunia 24 jam, mulai dari pergi paginya, ada yang dia pergi kerja paginya tidak sholat subuh, kemudian dia pulang lagi paginya, dia hanya dunia yang dia dapatkan. Tetapi ada yang mendapatkan dunia dan akhirat. Itulah orang-orang yang beriman. Kita bekerja sebentar, cek-cek masjid, Allah berikan bukan hanya plus di dunia, tetapi insya Allah di akhirat pasti kita akan dapatkan. Amin ya Rabbal alamin. Oleh itu Bapak Ibu seluruh teman-teman di KPK, inilah mungkin saya sempat bawakan, ya, tentunya sebagai pencerahan pribadi saya sendiri dan kepada para ustadz. Marilah jaga ukhuwah kebersamaan kita, karena pondasi akan kokoh dengan kebersamaan. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.